Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Hidayanti. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai teknik optimasi. Apa itu teknik optimasi? Optimasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal atau nilai efektif yang dapat dicapai. Optimasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Teknik optimasi memiliki 3 jenis. 1. Dependensi optimasi. 2. Optimasi lokal. 3. Optimasi global. Dependensi optimasi bertujuan untuk menghasilkan kode program yang berukuran lebih kecil dan lebih cepat. Contohnya adalah mesin dependent optimizer dan mesin independent optimizer. Sedangkan optimasi lokal adalah optimasi yang dilakukan hanya pada suatu blok dari shortcode. Memiliki beberapa cara. 1. Folding, mengganti konstanta atau ekspresi yang bisa dievaluasi pada saat compile time dengan nilai komputasinya. 2. Redundant sub-expression elimination. Hasilnya digunakan lagi daripada dilakukan komputasi ulang. 3. Optimasi dalam sebuah iterasi. Ada loop unrolling atau mengganti suatu loop dengan menulis statement yang ada dalam loop ditulis beberapa kali. Karena sebuah iterasi pada implementasi ke level rendah memerlukan inisialisasi nilai awal, pengetesan, adjustment, dan operasi yang terjadi pada tubuh perulangan atau loop body. Frequency reduction adalah pemindahan statement ke tempat yang lebih jarang dieksekusi. Strength reduction, penggantian suatu operasi dengan operasi lain yang lebih cepat dieksekusi. Misalnya, pada komputer operasi perkalian memerlukan waktu eksekusi lebih banyak daripada operasi penjumlahan. Sedangkan optimasi global biasanya dilakukan dengan suatu graf terarah yang menunjukkan jalur yang mungkin selama eksekusi program. Ada 2 kegunaan optimasi global, yaitu bagi programmer dan untuk compiler itu sendiri. Di antaranya, bagi programmer atau pembuat program dengan bahasa tingkat tinggi dibagi menjadi 3, unreachable atau dead code, kode yang tidak pernah dieksekusi, unused parameter, merupakan parameter yang tidak pernah digunakan dalam prosedur, dan unused variable atau variabel yang tidak pernah dipergunakan. Sedangkan bagi compiler, meningkatkan efisiensi eksekusi program dan menghilangkan useless code yang tidak terpakai. Tabel informasi memiliki 2 fungsi penting, antara lain 1. Untuk membantu pemeriksaan kebenaran semantik dari program sumber. 2. Untuk membantu dan mempermudah dalam pembuatan intermediate code dan proses pembangkitan kode. Secara umum, sebuah tabel simbol bisa memiliki elemen-elemen tabel sebagai berikut, meskipun tidak semuanya dipergunakan oleh semua compiler. 1. Nomor urut identifier, atau menentukan nomor urut pada tabel simbol. Nama identifier, tipe identifier, object time address, dimensi dari identifier yang bersangkutan, nomor baris variabel yang dideklarasikan, nomor baris variabel yang direferensikan, dan filling. Berikut ini adalah beberapa jenis tabel informasi. 1. Tabel identifier, berfungsi menampung semua identifier yang terdapat dalam program. 2. Tabel array, berfungsi menampung informasi tambahan untuk sebuah array. 3. Tabel block, mencatat variabel-variabel yang ada pada blok yang sama. 4. Tabel real, menyimpan elemen tabel bernilai real. 5. Tabel string, menyimpan informasi string. Dan 6. Tabel display, mencatat blok yang aktif. Sekian presentasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.